Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai praktikan semua. Kali ini kita mau nebeng praktikum lagi ke channel tetangga ya. Karena pada prosesnya tuh lumayan sebenarnya agak lama. Kemudian dan peralatannya juga agak kompleks, tidak mungkin dilakukan di lab sendiri seperti itu. Nah, kita lihat tahapan apa saja yang dikerjakan pada analisis kadar lemak dengan metode sortasi. Tahapan pertama itu hampir sama seperti dengan kemarin di penetapan kadar karbohidrat. Jadi sampel yang kita akan gunakan ditimbang, kemudian direflux dulu menggunakan asam. Biasanya yang digunakan adalah asam klorida atau HCl. Kemudian bedanya sampel disaring. Nah, kalau yang kemarin kita gunakan si filtratnya untuk analisis kadar lemak itu yang kita pakai adalah justru si residunya. Residunya itu harus dilakukan bebas Cl dulu dengan cara pembilasan menggunakan Aquades atau lebih baik sih Aquades hangat ya, karena kelarutan Cl-nya jadi akan lebih meningkat. Setelah Cl-nya bersih, ditandai dengan tidak ada endapan lagi ketika diteteskan dengan reagen AgNO3, baru kita keringkan, masukkan ke dalam oven, kemudian siap dianalisis menggunakan ekstraksi sortasi. Tahapan pertama setelah tadi kita keringkan sampelnya, yaitu kita harus timbang labu dasar bulat yang akan digunakan pada rangkaian sortasi. Labunya dipanaskan dulu di dalam oven seperti ini, di suhu 100 sampai 110 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam untuk membebas-airkan. Jadi betul-betul si labunya dalam keadaan kering dan bebas lemak. Setelah 1 jam kita masukkan ke dalam desipator untuk didinginkan dulu supaya bisa dilakukan penimbangan. Nah, sebenarnya itu tuh dilakukan agak beberapa kali sampai diperoleh berat yang tetap. Cuma nanti kita lihat di sini ya, ada satu hal yang miss dari pengerjaan penimbangannya. Jadi penetapan kadar lemak itu sensitifnya di apapun yang mengandung lemak yang bisa menempel di alat yang kita gunakan itu harus dihindari, seperti penggunaan tangkrus ya. Nah, yang anehnya tuh di sini. Jadi tadi ngeluarin dari oven bukan karena panas harus pakai tangkrus, tapi karena sebenarnya tangan kita juga mengandung lemak. Jadi lemak-lemak dari tangan kita tuh bisa nempel di labu dasar bulat. Jadi kalau misalnya mau pakai tangan, baiknya harusnya pakai sarung tangan ya. Jadi pastikan si labu dasar bulat yang digunakan itu memang benar-benar tidak nah kayak gini nih, dipegang lagi pakai tangannya. Jadi lemak di tangan tuh bisa nempel lagi di si labunya sebenarnya. Jadi lebih baik sarung tangan tidak dilepas. Ini adalah proses setting alat dari soklet. Nah, itu tabung sokletnya. Jadi harus dalam keadaan tegak lurus. Sampel yang tadi sudah direflux maksud saya dan kering masukkan ke dalam tabung sokletnya. Kemudian masukkan pelarut. Masuknya dari situ supaya kita tahu pelarut yang kita gunakan itu memang lebih banyak daripada siklus yang terjadi pada soklet. Apa itu satu siklus nanti saya jelaskan di akhir ya. Nah, pada tahapan tertentu dia nanti akan turun tuh si pelarutnya. Ya, nah, dia turun ke bawah. Nah, itu lihat ya, turun ke bawah ke dalam labu dasar bulat yang sudah disimpan batu didih. Itu kayaknya nggak pakai batu didih, harusnya pakai batu didih untuk menghindari terjadinya bumping. Setelah pelarut turun semua, nanti tambahin sedikit lagi si heksannya. Fungsinya supaya di labu dasar bulat tidak sampai kering ketika nanti teruapkan. Cukup setengah sih biasanya. Nah, jadi proses ekstraksinya tidak terlalu menggunakan, tidak terlalu lama menunggu pelarut terisi.
Kemudian dipasangkan kondensor, pastikan airnya sudah mengalir ya. Dipanaskan. Heksan itu mendidih di sekitar 65-70, jadi cukup menggunakan penahan air saja di sini. Nah, nanti airnya akan maksud saya si heksannya akan menguap naik ke atas melalui labu yang keluar ya, labu keluar ke atas, kemudian terembunkan. Nanti ada animasi. Itu tetesan-tetesan embun dari heksan turun lagi sampai penuh ke menutupi semua sampel. Jika dia nanti turun itu kita sebut sebagai, nah itu sudah turun. Kalau dia sudah turun itu kita sebut sebagai siklus. Nanti ada animasinya mungkin yang lebih jelas daripada proses dilakukan sampai, nah itu si warna pelarutnya jadi agak kuning kan ya, berarti ada jumlah lipid yang terbawa dari sampel, terekstrak. Pengulangan biasanya dilakukan sebanyak 3-5 kali tergantung dari sampelnya seperti apa. Jadi kadang-kadang data awal juga harus kita ketahui. Ya, biasanya memang ditarik pakai ada talinya ya. Ngeluarin sampelnya seperti itu. Nah, si labu yang di bawah itu tinggal kita uapkan, bisa menggunakan destilasi atau diuapkan. Nah, diuapkan seperti ini sampai si pelarutnya separuh. Ini dia apain diginiin lagi, dia membilas, takut masih ada yang nempel-nempel di labu coklatnya untuk memastikan tidak ada yang menempel. Kemudian dia didestilasi ya. Oh, jadi dia mah langsung yang naik ke atas dipipetin aja, keluarin sampai bagian di labu dasar bulatnya dikit. Nah, itu yang disebut dengan ekstraksi secara kontinu menggunakan pelarut yang seolah-olah baru, karena adanya perbedaan suhu penguapan antara pelarut dan zat terlarutnya atau si lipidnya. Coba kita lihat nanti setelah ini apakah dia masih pegang tanpa sarung tangan si labu dasar bulat. Nah, itu adalah lipid yang tertinggal di bawahnya ya. Jadi semakin pekat kuning gitu biasa warna khas dari lipid. Nah, untuk meyakinkan bahwa sudah tidak ada sisa heksan, kita masukkan ke dalam oven lagi sekitar 1 jam. Kemudian didinginkan lagi, masukkan ke dalam desikator. Fungsinya itu biar tidak ada uap air yang menempel, karena ketika dalam keadaan panas, alat gelas itu lebih mudah menangkap partikel-partikel air yang ada di udara. Jadi dimasukkan ke dalam desikator yang memang di bawahnya ada penjerap partikel air ya. Jadi dipastikan sampel kita tetap dalam keadaan kering, tidak kembali menyerap air dari udara.
mulai dari sini kita bisa lakukan penimbangan kadar lipid. Jadi karena tadi kita sudah ketahui labu kosongnya berapa, oh iya. Nah di sini kelihatan tangannya nggak kepegang. Nah, memang harus seperti itu. Jadi baiknya sih dari awal juga tidak perlu dipegang pakai cawan. Oh ini yang dipakainya bukan labu dasar bulat tapi labu dasar rata. Nah, massa yang terukur di sini adalah massa labu plus lipid. Jadi nanti ketika perhitungan tinggal massa labu plus lemak dikurangi labu kosong kali 100% dibagi massa sampel. Kalau perhitungannya sederhana saja ya untuk mendapatkan kadar lipidnya tadi. Oke. Nanti akan ditambahin mekanismenya seperti apa setelah ini. Nah, barusan kalian sudah menyimak bagaimana caranya menghitung kadar lemak dengan metode sokretasi. Sebenarnya metode sokretasi itu bukan cuman untuk lemak saja atau lipid saja, tapi bisa juga digunakan untuk ekstraksi bahan alam lainnya. Nah, metode sokretasi ini dikenal dengan prinsip dasarnya yaitu menggunakan pelarut yang seolah-olah selalu baru. Kita lihat rangkaian alatnya. Di sini ada apa saja. Jadi dalam rangkaian alatnya kita butuh ada ini labu dasar bulat, kemudian tabung sokletnya yang ada joinnya ya. Ini join tuh maksudnya penyambungnya. Kemudian nanti di atasnya kita simpan kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk mendinginkan uap dari pelarut. Nah, di bawah sini labu dasar bulat itu, oh iya di sini ada, jangan lupa ada batu didih ya. Jadi pertama batu didih, labu dasar bulat, kemudian tabung sokletnya, kemudian kondensor. Nah, labu dasar bulat ini nantinya akan dipasangkan kepada heating mantle yang akan memberi panas. Fungsi batu didih di sini dia nanti akan menyebarkan panas ke seluruh larutan di situ. Jadi pemanasannya akan rata dan juga dia akan mengurangi resiko bumping atau panas yang berlebih kemudian yang menghasilkan buih sampai meluap seperti itu. Nah, dari sini larutannya dipanaskan akan berubah menjadi uap masuk ke dalam lubang yang ada di tabung soklet ke sini ya. Kemudian dia akan naik terus ke atas. Sebenarnya dia naik ke sini ke arah kondensor. Tapi karena pada tabung kondensor ini ada air yang suhunya lebih rendah dibandingkan dengan yang di sini, maka ia akan terkondensasi menjadi bentuk cairnya lagi. Jadi ada proses pengembunan di sini ya. Kemudian nanti dia turun dalam bentuk tetesan-tetesan larutan yang merendam sampel kita. Nah, sampelnya disimpannya di sini ya. Jadi ini kan ada kosong gitu ya. Sampel disimpan di sini dalam bentuk timbal atau sampelnya sudah diselaputi dengan kertas saring. Ya, jadi jangan sampai ada sampel yang keluar dari selaputnya. Kayak kalian bikin namanya puyer gitu. Nah, nanti lebih dirapat-rapatkan lagi supaya tidak ada yang keluar. Nah, si pelarutnya tadi nanti akan merendam sampel kalian dalam suhu yang tidak panas. Jadi ada beberapa yang tidak panas ya. Nah, pelarut yang digunakan apa ya? Pelarut non polar yang biasa digunakan untuk melarutkan lemak, misalkan seperti heksan, kemudian petroleum ether, atau bisa juga dengan diklorometan. Cuman yang paling umum digunakan adalah heksan. Nah, pelarut ini nantinya akan melarutkan lemak-lemak atau lipid yang ada pada sampel. Kemudian dia akan naik ketika permukaan
larutan udah ada di sini ada semacam lekukan ya yang akan mengalirkan si larutnya turun lagi ke bawah ini. Nah, kembali ke sini, si lipidnya akan terbawa ke larutan yang ada di sini. Namun terus proses ini akan berulang lagi. Kenapa disebut seolah-olah selalu baru? Pelarut yang digunakan itu kan suhunya biasanya rendah ya, di bawah 70 derajat, di bawah 75 derajat. Sedangkan lipid itu suhunya tinggi, suhu penguapannya tinggi 300-an. Jadi ketika dia sudah terbawa ke bawah, yang akan menguap oleh karena adanya panas dari heating mantle itu hanya pelarut saja. Pelarut naik ke atas lagi seperti tadi, berubah menjadi tetesannya lagi, berubah jadi uap, kemudian diembunkan, kemudian menetes lagi seperti itu seterusnya gitu. Nanti kita lihat coba ya, ada animasinya di sini. Nah ini seolah-olah seperti ini. Jadi panas, kemudian naik dalam bentuk butiran uap ya, di atas di sini dikondensasi atau diembunkan, turun lagi pelarutnya. Ketika dia sudah pada pelarutnya sudah ada pada level di sini, kalian bisa lihat. Nah, dia akan turun membawa lipidnya seperti itu. Nah, satu kali turun itu biasanya kita sebut sebagai satu siklus ekstraksi. Apa yang menandakan bahwa ekstraksi kita sudah selesai? Biasanya terlihat dari warna yang ada di sini, warna pelarut yang ada di sini. Si warna pelarutnya akan kembali menjadi agak jernih. Biasanya waktu pas awal ekstraksi awal-awal itu dia akan agak kuning atau agak hijau ya, tergantung dari sampel yang kita gunakan seperti apa. Nah, nanti dia akan warnanya memudar atau seperti warna aslinya. Biasanya sih minimal kita lakukan 3-5 siklus ya, tergantung dari banyaknya kandungan lipid yang ada pada sampel. Ini demikian mekanisme dari ekstraksi menggunakan metode sokretasi. Oh iya, saya ada yang terlewatkan. Ini in out dari airnya seperti ini ya. Jadi di tabung di kondensor itu, kondensor ada macam-macam. Di sini pakainya kondensor yang bentuknya seperti ini. Semua kondensor sistemnya seperti itu, air masuknya lewat bawah, kemudian nanti dia akan keluar dari atas. Seperti itu terus-terusan supaya menjaga suhu pada kondensor ini selalu dingin. Lebih baik sih menggunakan air dingin yang diberi es bahkan ya. Jadi pengembunannya pun akan semakin efektif dan lebih cepat. Kenapa tidak airnya dimasukkan di sini? Kalau misalkan airnya masuk dari atas ya, nanti akan ada bagian, nah yang bagian ini tuh kosong, jadi tidak terisi oleh air. Dikhawatirkan ada uap yang lolos ke atas. Bahkan biasanya bagian atasnya ini juga kita tutup dengan aluminium foil dan di wrapping lagi gitu ya, menggunakan plastik wrapping. Nah, demikian penjelasan untuk praktikum penetapan kadar lipid kali ini.